Contoh yang paling gampang adalah orang tua tadi, seandainya dia lihat anaknya adabnya luar biasa, akhlaknya sangat bagus, sopan santun, etikanya kepada orang tua, nggak usah dia minta, orang tuanya akan beri. Kalau dia punya adab, kalau dia punya etika, kalau dia hormat kepada orang tuanya, insya Allah nggak usah dia minta, orang tuanya tahu apa yang jadi kebutuhan dia. Yang paling penting adalah adab. Tapi kalaupun dia minta terus kepada orang tuanya, tapi dia tidak menunjukkan adab yang baik, tidak akan diberi sama orang tuanya. Adabmu terlebih dahulu nanti perbaiki. Akhlakmu terlebih dahulu yang harus diperbaiki, kata Allah Ta'ala. Jadi adab kepada Allah ini sangat penting. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada Allah, perasaan kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah, itu sangat penting. Kita mengaku sebagai hamba Allah, kita mengaku beriman kepada Allah, tapi dalam hati kita yang paling dalam kayaknya ada keraguan kepada Allah. Kira-kira Allah kabulkan gak ya? Ini ragu sama Allah Ta'ala, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangan-jangan dia masih mencari jalan yang lain selain bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tidak ada adab lagi. Jadi kadang-kadang kita yang kurang adab kepada Allah, tapi Allah yang dituntut. Kadang-kadang kita yang tidak menunjukkan akhlak kita kepada Allah, tapi Allah yang kita tuntut, harus begini, harus begitu, sesuai dengan keinginan kita. Allah menginginkan kepada kita sesuatu, tidak kita penuhi. Ini tidak ada. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah mengingatkan kita semuanya, kalau mau menjadi hamba Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Tunjukkan adab kita kepada Allah, tunjukkan akhlak kita kepada Allah. Insya Allah di sana akan diberikan oleh Allah Ta'ala apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat banyak sekali. Di antara bentuk yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan dalam satu hadis, yustajab li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Nabi SAW, akan dikabulkan. Kalau kalian berdoa akan dikabulkan, akan diijabah, akan diterima, kata Rasulullah. Apa syaratnya? Yang penting jangan tergesa-gesa, jangan ngajarin Allah. Malam ya'jal, selama engkau tidak tergesa-gesa, selama engkau tidak terburu-buru, selama engkau tetap memperlihatkan adab kepada Allah, pasti dikabulkan. Ada yang bertanya, maksudnya tergesa-gesa bagaimana ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, yaqul qad da'utu rabbi. Yang dimaksud tergesa-gesa itu kalau ada orang berdoa lalu dia mengatakan, saya udah doa, kok nggak dikabulkan juga ya? Itu namanya tergesa-gesa. Sebentar dulu. Allah Ta'ala lebih tahu kapan waktunya dikabulkan, kapan saatnya dikabulkan. Allah Ta'ala lebih tahu. Jangan kita mendikte, mengajari Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Nabi mengatakan, yaqul qad da'utu rabbi falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi enggak pernah dikabulkan. Ini tidak menunjukkan adanya adab. Orang yang punya adab, dia serahkan kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah lalu dia serahkan kepada Allah. Orang yang punya adab, adamu ru'yatil istihqaq lima tatlubu, fa inna ru'yatal istihqaq tujibu idlaluka alaih. Katanya para ulama, di antara adab kita berdoa kepada Allah, jangan kita merasa berhak untuk dikabulkan. Kita merasa berhak untuk dikabulkan. Kalau sudah berdoa, wah ini harus dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan berarti Allah nggak sayang sama saya. Seakan-akan kita memposisikan diri kita sebagai makhluk yang punya makam tertentu di hadapan Allah, yang Allah harus memenuhi apa yang jadi keinginan kita.
Jangan kita merasa bahwa kita harus dipenuhi semua keinginan kita. Jangan kita merasa diri kita adalah orang yang pantas untuk dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, kalau istilahnya orang, jangan GR. Jangan kita merasa, jangan lancang sama Allah Ta'ala. Tetap tunjukkan idlal, zillah, iftiqar, merasa butuh, merasa kita apa-apa di hadapan Allah. Jangan merasa kita seakan-akan kita sudah punya kedudukan tertentu. Oh, harus dipenuhi keinginan saya. Kalau enggak, jadi setengah ngancam sama Allah Ta'ala. Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, an tashkurallah jalla wa ala umumi ni'amih allati an'ama biha 'alaik zahiran wa batinan. Di antara adab kepada Allah, syukuri dulu itu nikmat-nikmat yang sebelumnya yang sudah diberikan oleh Allah. Udah dikasih banyak nikmat oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi nikmat yang sebelumnya enggak pernah disyukuri, ini minta lagi. Nikmat yang sebelumnya dia lupa bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, ini belum bersyukur, udah minta lagi yang lain, minta lagi yang lain. Padahal Allah Ta'ala mengatakan la in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah. Tapi ini masalah kalian kufur. Bagaimana kalian minta kepada Allah lagi? Kalian kurang bersyukur kepada Allah. Ini adab. Jadi adab kepada Allah, kita evaluasi diri kita. Kita ini berdoa banyak, tapi bagaimana nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, sudah kita syukuri belum? Kalau kita bersyukur kepada Allah, lalu kita minta nikmat kepada Allah, pantas kalau kita kemudian diijabah doa kita oleh Allah. Tapi kalau nikmat-nikmat yang sebelumnya saja tidak disyukuri, lalu kita minta lagi kepada Allah, ini kurang adab kepada Allah. Dan jangan kita, kadang-kadang yang diingat adalah jelek-jeleknya, aib-aibnya, kekurangannya, saat-saat kita berada dalam kondisi yang payah. Tapi ketika Allah memberikan nikmat, dilupakan. Ketika Allah memberikan karunia, dilupakan. Tapi ketika dapat musibah, musibah terus yang diingat, saya begini, saya begitu, dan seterusnya. Ini kurang adab kepada Allah. Nabi Yusuf alaihi salam, kurang apa cobaannya kepada beliau? Beliau dicoba macam-macam, ujiannya luar biasa. Dari sejak kecil dilemparkan ke dalam sumur, keluar dari sumur diperjualbelikan di pasar budak, lalu kemudian masuk ke istana diuji oleh wanita istana, lalu kemudian sesudah itu dipenjara. Apa yang kurang? Nabi Yusuf tidak pernah mengeluh. Nabi Yusuf tidak pernah menggugat Allah atas semua rangkaian peristiwa yang menimpa dirinya. Beliau yang beliau ucapkan, yang beliau katakan, yang beliau ungkapkan kepada Allah apa? Beliau mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku begitu banyak nikmat, ya Allah. Yang diingat nikmatnya, bukan musibahnya. Yusuf alaihi salam, yang beliau ungkapkan adalah nikmat. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau yang mengajarkan diriku bisa mentakwil hadis, bisa mentakwil mimpi, bisa menjelaskan, dan seterusnya. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah, itu yang diingat oleh Nabi Yusuf. Karunia dari Allah, pemberian dari Allah, itu yang harus ini namanya punya adab kepada Allah. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, kalau bersyukur insya Allah akan diberi oleh Allah Ta'ala. Di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah al-haya, punya rasa malu. Malu kalau melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Malu kalau melakukan sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah. Ada orang
melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak merasa bersalah. Tahu-tahu dia berdoa kepada Allah, minta doanya dikabulkan pula. Padahal dia melakukan dosa yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak evaluasi dirinya, dia tidak bertaubat kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, mulai dengan istighfar dulu. Kita akui kesalahan kita akui kekurangan kita. Minta kepada Allah pengampunan terlebih dahulu, itu yang paling penting. Evaluasi diri kita. Nabi Adam alaihi salam ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, satu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran yang diungkapkan oleh Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, kami berbuat zalim ya Allah. Kami zalim kepada diri kami ya Allah. Akui kesalahan kita, perbaiki kesalahan kita. Jadi jangan menuntut Allah kalau kita sendiri adabnya sangat buruk. Ini yang disebutkan. Kemudian di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, taslimuka lil qada wal qadar, berserah diri kepada takdir Allah taala sepenuhnya. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah taala yang tahu mana yang lebih baik buat kita. Itu yang namanya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita percaya kepada qada Allah. Semua yang ditentukan oleh Allah, kita yakin kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Itu yang namanya punya adab. Kita terserah. Kadang-kadang seorang anak bilang sama orang tuanya, sudah terserah ayah aja deh, mana yang paling bagus buat saya, ayah lebih tahu. Masya Allah, ini adab. Senang orang tuanya kalau begini. Allah Ta'ala ketika melihat hambanya berserah diri kepada Allah, betul dia meminta sesuatu, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Ini adalah hamba yang tahu adab. Dia tahu bagaimana dia memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, adab kepada Allah inilah yang harus kita perhatikan. Masih banyak adab-adab yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah ketika kita berdoa, ini inti dari doa. Sebab ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa adab kita ketika kita berdoa? Adab kita ketika kita berdoa adalah tampakkan kepapahan dan rasa butuh kita kepada Allah. Itu saja. Jangan menuntut Allah hasilnya harus begini, harus begitu, jangan. Yang Allah minta dari ibadah yang bernama doa ini satu, yaitu kita menunjukkan ketidakberdayaan kita, rasa butuh kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena itu disebut ibadah. Kalau yang lain-lain belum tentu. Sholat itu kita kerjakan, kadang-kadang kita nggak merasa butuh sama Allah. Hanya sekedar formalitas, gerakan badan, ucapan dan seterusnya, selesai salam. Kayaknya kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kurang merasa butuh. Orang menunaikan puasa, kadang-kadang kurang merasa butuh. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, dia tunjukkan perasaan butuh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir dia kepada Allah. Di situ Allah Ta'ala mengatakan bahwa doa adalah ibadah. Ini bukan hanya Nabi yang mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan doa itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadati, orang-orang yang tidak mau berdoa disebut orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku. Diganti sama Allah redaksinya, bukan berdoa. Tapi Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, yang tidak mau beribadah. Padahal tadinya kan bicara doa. Kenapa disebut dengan ibadah? Karena doa itu adalah inti dari ibadah. Orang merasa butuh kepada Allah. Jadi doa itu hakikatnya apa? Tunjukkan perasaan butuh kepada Allah. Apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting kita menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan adab yang kita tunjukkan kepada Allah, yang kita perlihatkan kepada Allah, ini menjadi jalan bagi kita. Allah Ta'ala memberikan yang terbaik dunia dan akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita jeda sejenak, kita baca salawat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling penting dan wajib kita lakukan adalah idlaluka baina yadayhi wa iftiqaruka ilaihi biqat'in nazar an istijabatihi aw adam istijabatihi. Bahwa kewajiban kita berdoa kepada Allah adalah untuk memperlihatkan rasa butuh kita kepada Allah. Itu saja. Tanpa kita melihat apakah nanti dikabulkan atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang paling penting kita tunjukkan bahwa kita hamba, kita butuh kepada Allah. Di antara contoh dan adab ketika berdoa adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pada satu waktu beliau berdoa dengan mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Tapi kadang-kadang di saat yang lain Nabi menyembunyikan, tidak mau memperlihatkan atau melafalkan permintaannya kepada Allah. Beliau enggan untuk memperlihatkan dengan ucapan atau dengan lisan. Di antaranya adalah ketika perubahan atau perpindahan kiblat. Sebetulnya beliau merasa tidak nyaman berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin Masjidil Aqsa. Dulu orang-orang Islam, sahabat generasi pertama itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? 16 bulan kira-kira. 16 bulan atau 17 bulan. 16 bulan Nabi dan para sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ada perasaan gelisah, merasa tidak nyaman. Tapi Nabi tidak berani mengungkapkan kepada Allah, apalagi ngatur Allah Ta'ala.
Beliau hanya melihat ke atas, memandang ke langit. Tapi Allah Ta'ala tahu apa yang menjadi isi hati Nabi SAW. Ini adab Nabi luar biasa. Nggak berani mengatur Allah, nggak berani menuntut Allah. Beliau sembunyikan keinginannya itu. Ada dalam hati beliau, tapi Allah Ta'ala tahu isi hati beliau. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Ta'ala mengetahui bagaimana matamu, penglihatanmu, wajahmu, wahai Muhammad SAW, bolak-balik melihat langit. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Nabi, yang diharapkan oleh Nabi. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Tenang saja, pasti aku akan palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridhoi. Dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Adab kepada Allah. Dia tunjukkan adabnya kepada Allah. Beliau memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana adab kita kepada Allah. Nggak usah ngatur Allah, minta sama Allah. Kita perlihatkan rasa papa kita kepada Allah, butuh kita kepada Allah. Biarkan Allah yang akan memberikan yang terbaik buat kita. Ini contoh yang sederhana di antara sekian banyak contoh yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya selalu istiqomah dalam keimanan. Kita tunjukkan bahwa kita hamba Allah dan tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan menjadi ibadullah. Ibadullah yufajjiruna tafjira dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.